Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Ade Pratiwi dari Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bonus demografi, awal kebangkitan atau kehancuran. Sebelum kita lebih dalam mengulik tentang dampak positif dan negatif dari bonus demografi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan bonus demografi? Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif atau 15-64 tahun jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Jadi, apakah di tahun 2022 ini Indonesia sudah memasuki masa bonus demografi dan bagaimanakah komposisi penduduk Indonesia sekarang? Dalam grafik di samping dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Indonesia yang produktif selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga bisa dikatakan kita sudah memasuki masa bonus demografi. Menurut Turo S. Wongkaren, Kepala Institut Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, bonus demografi ini diprediksi akan berakhir pada tahun 2037. Tentu dengan banyaknya penduduk produktif kita, tentu negara kita berpotensi menjadi negara maju. Apakah akan selalu selaras seperti itu? Memang bonus demografi idealnya bisa meningkatkan perekonomian di semua negara dan bisa membuat negara berkembang menjadi negara maju. Sudah banyak negara yang berhasil dalam memanfaatkan bonus demografi ini, contohnya itu China, Malaysia, dan Korea Selatan. Tetapi keunggulan ini bisa saja menjadi bumerang bagi kita. Alih-alih menjadi negara adidaya, keuntungan demografi tersebut malah menjadi bencana yang sangat merugikan. Ketika hal itu tidak bisa ditanggulangi, tidak menutup kemungkinan bahwa negara kita akan mengalami beberapa bencana, seperti underdevelopment parah, yang mencakup aspek penting dalam pembangunan ekonomi, seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan setiap masyarakat. Dan bisa terjadi fenomena population bomb, population explosion, yang bisa menyebabkan malnutrisi, degradasi lingkungan, dan masalah sosial lainnya, sehingga juga bisa muncul population poverty cycle. Banyak hal yang menyebabkan bonus demografi ini menjadi bencana. Salah satunya itu adalah pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia itu masih sangat mengkhawatirkan. Dari segi pendidikan yang telah ditamatkan, penduduk usia produktif Indonesia sebagian besar masih memiliki pendidikan tertinggi pada jenjang sekolah menengah, berkisar pada angka 74,48% dari total pemuda Indonesia. Selanjutnya, total pemuda yang memiliki pendidikan secara perguruan tinggi masih sangatlah minim, yaitu hanya sekitar 10,61%. Banyak hal yang menyebabkan ketimpangan pendidikan ini, mulai dari kekurangan akses pendidikan, baik biaya maupun infrastruktur, hingga kekurangan sumber daya. Selanjutnya adalah permasalahan unskilled labor. Menurut Kate Fitz, tahun 1989, ternyata terdapat dilema antara tingkat pendidikan dengan tingkat upah. Beliau menyatakan bahwa ketika proporsi penduduk usia produktif memilih untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi berada pada angka yang tinggi, tingkat upah akan mengalami penurunan. Jadi, ini adalah salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dijelaskan pada fenomena yang dinamakan dengan skill mismatch, merujuk pada report yang dikeluarkan UNICEF dengan kolaborasinya bersama World Business Council for Sustainable Development. Terdapat beberapa hal yang mendasari terjadinya skill mismatch. Yang pertama adalah poor skill foundation, yang kedua access to skill development and job opportunities remains unequal, yang ketiga adalah inadequate and efficient investment in skills development from the public and private sectors. Yang keempat, weak market relevance of education and skill development system. Yang keempat, lack of awareness of labor market demands as well as miscellaneous study choice. Yang terakhir adalah demographic shift. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan, yaitu Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Prakerja. Apakah kebijakan ini sudah berjalan semestinya ataukah belum? Pertama, kita akan membahas tentang Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Program bantuan pendidikan ini menyasar keluarga miskin dan rentan miskin, dengan memberikan bantuan biaya tunai untuk pendidikan. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2014 dan sudah berjalan sekitar 8 tahun. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi mendapatkan akses untuk KIP dan sudah menyentuh 18 juta siswa. Sayangnya hasil yang didapatkan tidak seperti yang dibayangkan. Program ini tidak terlalu efektif dalam mengurangi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Banyak hal yang melatar belakangi kegagalan KIP ini, antara lain penerima yang salah sasaran dan penyelewengan manfaat yang didapat. Penerima bantuan KIP seringkali menyasar masyarakat yang mampu yang disebabkan oleh kesalahan dalam administrasi dan human error dari tim penilai. Selanjutnya, permasalahan penggunaan dana oleh penerima bantuan sering kali terjadi. Banyak siswa penerima bantuan tidak menggunakan uang untuk pemanfaatan yang seharusnya dan malah menggunakannya untuk hal lain. Tentu kedua masalah ini menciptakan distorsi pada kebijakan, sehingga memperparah ketimpangan pendidikan di Indonesia. Program yang kedua adalah Kartu Prakerja. Program pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pembinaan untuk warga negara Indonesia yang sedang mencari pekerjaan, berupa bantuan biaya. Program ini sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun. Apakah program ini sudah berjalan dengan semestinya?
Program Kartu Prakerja ini belum berjalan semestinya dan tidak efektif. Menurut survei BPS per Agustus 2020, menunjukkan indikasi program ini salah sasaran karena penerima bantuan ini sekitar 66,47% masih menyandang status bekerja. Kebanyakan masyarakat ingin mendapatkan kartu pekerja hanya karena ingin mendapatkan insentif uangnya saja dan malah tidak mengikuti pelatihan yang diberikan. Secara tidak sadar, kartu prakerja ini malah membuat para pekerja semakin bermalas-malasan karena mendapatkan insentif untuk tidak bekerja. Fenomena tersebut menciptakan terjadinya penurunan produktivitas dan malah meningkatkan tingkat pengangguran. Selain itu, permasalahan administrasi masih terjadi karena masih lemahnya verifikasi peserta, sehingga tidak sesuai klaim pemerintah. Setelah semua permasalahan yang saya jelaskan, apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama yang saya sarankan adalah kebijakan utama yang dibutuhkan saat ini ditujukan untuk memastikan keakuratan data terlebih dahulu, sehingga kita itu tidak mencakup data demografi, tapi kita juga mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi negara kita sendiri. Yang kedua adalah pemerintah diharapkan dapat menuju kepada kebijakan yang berorientasi pada program keseluruhan pada populasi. Hal tersebut menjadi suatu pembaruan dari kebijakan pembatasan penduduk yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah. Program yang menyasar skala populasi menunjukkan variabel-variabel dapat mendorong perkembangan ekonomi yang diharapkan sehingga dapat mengatasi dilema pembangunan ekonomi yang di tengah dihadapi sebuah negara. Yang ketiga adalah membuat kebijakan yang secara efektif bisa meningkatkan skill penduduk. Jika merujuk pada report UNICEF dan WBCSD, terdapat beberapa saran mengenai kemampuan yang pemerintah sebaiknya usahakan untuk bagi penduduk usia kerja. Yang pertama adalah foundational skill, yang terdiri atas kemampuan literasi dan numerasi. Yang kedua adalah digital skills, yang berkutat pada kemampuan setiap remaja dalam menggunakan teknologi, serta mengakses informasi yang bertebaran di dunia digital. Yang ketiga adalah transferable skills, yang meliputi kemampuan problem solving, negotiating, managing emotion, empathy, and communication, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah job specific skills, meliputi kemampuan spesifik yang dibutuhkan para pekerja untuk terjun dalam pasar tenaga kerja. Keinginan kita menjadi bangsa yang besar sudah di depan mata kita. Untuk itu, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemuda harus bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi rintangan baru dan meningkatkan daya saing. Sehingga bonus demografi ini tidak menjadi bumerang bagi kita, tapi malah menjadi booster untuk kemajuan bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.